Di video kali ini, kita akan membahas hubungan antara lebah dan meningkatnya angka kriminalitas suatu negara. Loh, kok bisa? Mari kita simak. Dalam kitab suci agama Islam, lebah adalah hewan yang mulia, terbukti dengan adanya surat khusus yang membahas lebah, yaitu surat An-Naml. Dan dalam surat ini, Allah mewahyukan langsung kepada lebah untuk melebihkan produksi madunya. Selain untuk cadangan makanan koloninya sendiri, juga untuk kebutuhan manusia. Madu yang selama ini kita kenal adalah hasil produksi lebah. Makanan anti kadaluarsa ini diproduksi lebah pada perut dan disimpan dalam sarangnya. Setelah seharian berkelana mencari nektar aneka tumbuhan, maka dari itu, rasa, warna, dan khasiat madu ada bermacam-macam, tergantung apa saja jenis tanaman yang dihinggapi lebah. Karena pekerjaannya yang sering hinggap mencari nektar tanaman, lebah adalah alat yang membantu menyerbukan secara alami. Karena dialah, kita bisa menikmati berbagai macam buah-buahan dan makanan lainnya. Lalu, bagaimana jika lebah akhir punah, seperti kebanyakan makhluk hidup lainnya? Apa dampaknya bagi kehidupan makhluk lain di bumi ini? Pertama, tentu saja kita akan kehilangan madu, karena tidak ada lagi yang memproduksinya. Kita tidak mungkin mengimpor madu dari Bikini Bottom, karena itu adalah sesuatu yang berbeda. Kehilangan khasiat yang ada di dalam madu adalah kerugian besar umat manusia, karena di dalamnya kita bisa menemukan obat dari berbagai penyakit manusia. Kedua, mengutip dari jurnal PBB, separuh buah-buahan atau sayuran yang selama ini kita konsumsi akan menghilang dari muka bumi ini jika lebah benar-benar punah. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi penyerbukan alami yang biasa menjadi pekerjaan lebah. Kita bisa saja mengandalkan angin, tetapi apakah kita bisa mengendalikan angin untuk melakukan penyerbukan? Avatar Aang saja tidak bisa. Mungkin kalian berpikir bahwa tugas itu bisa digantikan manusia, seperti yang biasa dilakukan petani kita pada tanaman di kebunnya. Tapi hal ini tentu saja akan banyak menyita waktu dan tidak efektif. Menggantikan daya jelajah lebah madu yang bisa sampai 8 km jauhnya dalam sehari adalah sesuatu yang sulit dilakukan manusia. Pakai drone. Sejauh ini tidak ada drone yang mampu terbang tanpa merusak sekitarnya dengan hembusan angin yang dihasilkan propellernya. Ketiga, akibat hilangnya beberapa jenis tumbuhan yang penyerbukannya bergantung pada lebah, maka hilang pula beberapa spesies hewan, karena mereka juga kehilangan sumber makanan atau buah-buahan favorit. Bayangkan jika monyet di hutan kelaparan akibat hilangnya sumber makanan mereka. Hal ini tentu saja berakibat pula pada kesehatan hutan tersebut. Karena yang selama ini kita tahu, biji buah-buahan yang keluar bersama feses monyet adalah salah satu proses penyebaran alami sebuah tanaman. Bayangkan, jika tidak ada lagi satwa yang hutan akan menjadi gundul dan akan sangat berbahaya jika musim penghujan datang. Banjir bandang dan tanah longsor bisa terjadi setiap saat. Keempat, hilangnya banyak lapangan pekerjaan. Bayangkan, jika petani durian kebingungan karena tidak ada lagi yang bisa dipanen, pemetik buah rambutan resah karena mereka tidak lagi menjumpai warna merah saat musim rambutan tiba, dan sopir truk buah lintas provinsi bingung karena tidak ada buah yang mesti mereka angkut. Semua ini bisa terjadi imbas dari hilangnya buah-buahan akibat tidak ada yang membantu penyerbukan tanaman. Kelima, dan ini adalah dampak terburuk yang bisa dialami umat manusia jika lebah benar-benar punah. Sesuatu yang buruk itu bernama kelaparan. Jika separuh sayur dan buah-buahan yang kita konsumsi hilang, sumber mata air hilang, dan tanah longsor sering terjadi akibat gundulnya hutan, serta hilang pula lapangan pekerjaan karena tidak ada lagi buah dan sayuran yang bisa dipanen, maka ujung dari segala permasalahan tersebut adalah kelaparan. Dan jika manusia sudah lapar, maka apapun bisa terjadi, termasuk meningkatnya angka kriminalitas suatu negara. Mengerikan sekali dampak yang bisa dihadapi umat manusia jika lebah benar-benar punah. Meskipun ada lebih dari 20.000 spesies lebah yang tersebar di muka bumi ini,
dan setiap koloni mempunyai anggota yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, serta reproduksi mereka yang terbilang cepat, tetapi hal ini tidak serta-merta menghindarkan lebah dari kepunahan. Jika kita sebagai manusia tidak bisa menjaga alam, perubahan iklim, serta kebakaran dan alih fungsi lahan hutan yang kian masif bisa berakibat pada berkurangnya pasokan makanan lebah yang ada di alam. Hal ini pastinya juga mengganggu sistem kerja lebah, hingga pada akhirnya mengancam populasinya. Sebagai contoh, banyak yang dulunya mudah kita temui waktu masih bocah, entah itu hewan, tumbuhan, atau buah-buahan, di zaman saat ini, kita sudah sangat jarang menemukannya. Salah satunya bisa jadi karena habitat lebah di daerah tersebut yang rusak. Akhir kata, setiap yang bernyawa akan menjumpai kematian. Begitu pula makhluk hidup pasti akan menjumpai kepunahan. Tetapi, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga alam dan bumi ini, agar anak cucu kita tetap bisa merasakan nikmatnya madu dan beragam makanan serta buah-buahan lainnya. Silahkan tulis di kolom komentar apa saja yang bakal terjadi jika lebah benar-benar punah. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!